selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalian kaget banget kan ketemu aku lagi. Hai, kali ini podcastnya Politeknik Negeri Cilacap selalu kedatangan seseorang yang spesial, yang out of the box, yang bikin kalian tuh pengen tahu lebih lanjut podcastnya ke halaman-halaman berikutnya. Seperti apa sih kuliah di Politeknik Negeri Cilacap, kampusnya kayak apa, orang-orangnya kayak apa, sivitas akademiknya seperti apa. Gak usah lama-lama deh Bu, aku bosen banget deh dengerin Bu ngomong. Jangan gitu dong. Kali ini kita kedatangan tamu salah satu ormawa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Ormawa itu apa Bu? Organisasi kemahasiswaan ya. Nah, gak usah lama-lama, langsung memperkenalkan diri. Mereka hitam-hitam terus, kenapa sih suka pada hitam? Silakan memperkenalkan diri. Guyu disit guys. Oh iya, silakan Mas memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan ya teman-teman, selamat sore juga. Perkenalkan, saya Maulana Wijustanto, panggil aja Tanto, kalau enggak Mas Maul. Maul ya. Ya. Tanto. Kebetulan saya juga berasal dari masih wilayah-wilayah Cilacap. Katanya Australia. Oh iya. Itu sih bagian barat. bagian barat. Australia nenggok dikit. Cilacap beneran Cilacap? Enggak. Pernah Lembo. tinggal di Cilacap, cuma kebanyakan di Kebumen. Di Kebumen ya. Tapi Numpang. berarti kamu blasteran lah ya. Betul. Cilacap Kebumen. Sangar ya. Terus kalau yang satunya dengan siapa Mas? Oh, Mas Tanto itu sebagai apa? Oh iya. Di sini kan? Alhamdulillah 2024 sampai 2025 ini saya diamanai sebagai ketua himpunan, dan ya bismillah selang berjalannya waktu mulai belajar gimana sih caranya memimpin sebuah organisasi yang nggak kecil kok. Himpunan apa? Himpunan Pengusaha Indonesia. Bukan. Himpunan apa? Nah, untuk himpunan kami itu Hima LK. Himpunan Teknik Elektronika, Betul. guys. Jadi setiap yang satunya siapa? Oh, ini perkenalkan diri. Oh, perkenalkan diri dong. Selamat sore teman-teman. Nama saya Habib Bintang Saputra. Saya di sini diamanai sebagai wakil ketua himpunan mendampingi Mas Tanto. Mas Tanto. Habib Bintang Samudra. Saputra, Bu. Saputra. Oh, kalau kamu Sutanto, kalau ini Saputra, semua belakangnya Iya, ya. belakangnya Tapi S. kalau kamu dipanggilnya Tanto, kalau dia dipanggilnya Putra. Bintang. Bintang ya, kalian itu tergabung dalam Ormawa Hima LK. Betul. Nama kerennya Hima LK, guys. Padahal himpunan elektronika. Himpunan Mahasiswa Elektronika. Mahasiswa Teknik Elektronika. Per kapan? Betul. Kenapa? Per kapan? Per 2024. Juli 2024 sampai Juni 2025. Cuma 1 tahun doang. Betul. Kok harusnya 10 tahun dong? Ini nggak lulus dong, Bu. Nggak lulus ya? Iya. Tapi kan semua jabatan himpunan itu selalu 1 tahun ya? Betul. Betul ya, jadi Rata-rata. pas kalian di semester 2 gitu ya, atau semester 3? Semester 2. Semester 2. Emang kalau Hima LK berarti hanya untuk anak-anak elektro saja? Iya. Tidak ada lainnya? Atau di jurusan? Atau Hima LK Lebih ke jurusan sih, karena itu kan jurusan. mencakup ke listrik, elektro, sama mekatronika. Oh, berarti tetap membawahi 3 prodi ya, listrik, karena- mekatronika, elektronika. Jadi 3 prodi ini kalian yang memimpin di situ betul. ya, ketua sukunya kan berarti. Emang tugasnya ngapain aja sih? Kalian gaya-gayaan bikin himpunan? Kan bukan yang bikin, Bu. Bukan yang bikin ya, suka Iya. makrab-makrab lagi itu. Sebenarnya tujuannya apa sih bikin himpunan kayak gitu? Sebenarnya bikin tujuan himpunan sih mungkin sama ya kayak himpunan-himpunan Buat yang lain ya. Kayak tujuannya ya buat gimana sih caranya kita buat menjembatani dari minat bakat mahasiswa, terus juga banyak kan mahasiswa itu masih malu-malu, masih sungkan. Seenggaknya kan adanya kita di sini bisa menjembatani. Kayak contoh aja kemarin kita udah hampir 2 sampai banyak lah kemarin mengirimkan anak-anak itu ya buat lomba. Sampai ke Untidar. Positif berarti ya? Ya, alhamdulillah. Tidak itu yang silat ya? Bukan. Bukan, kemarin itu Futsal. kita dapat undangan futsal. Oh iya. Oh iya. tes futsal tidak. ya. Oh jadi sebenarnya himpunan itu selain kalian memang untuk kayak membuat wadah supaya lebih kompak, lebih solid, tapi kalian juga ada yang dihubungkan sebagai minat bakat supaya kalian tuh bisa memotivasi atau mendorong mahasiswa supaya aktif gitu ya. Oh, salah satunya kayak misalkan ada kegiatan perlombaan gitu ya. Terus tapi himpunan LK ini ada pusatnya nggak sih? Maksudnya dekengan pusat nggak maksudnya Hima LK tuh ada Hima LK seluruh Indonesia gitu? Ada nggak sih? Ada. Kita punya forum 1 Indonesia itu FKHMI. Oh. Itu forum komunikasi himpunan mahasiswa elektronika se-Indonesia. Berarti kayak TI juga seperti itu ya. Terus Iya. kamu ikut
pasti kalau jadi ketua langsung harus digabung di grup itu atau Iya, otomatis harus. otomatis? Karena Nanti kan kita berarti kalau ada yang reorganisasi langsung munculkan ini Iya, sekarang betul. gantinya mengenalkan nih. lagi terlebih Oh, dahulu. gitu. Iya. Ada berapa grup di situ? Kenapa aku nggak dimasukin ke grup itu? Jangan dong. Kan aku himpunan juga, enggak ya? Harus Juga. masuk elektronika dulu. Oh, Bu. masuk Iya, elektronika juga. jadi mahasiswa lagi. Jadi mahasiswa lagi Iya. ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Satu Indonesia. Kalian terkenal banget berarti ya? Alhamdulillah. Berapa jumlah grup di situ? Berapa universitas? Kalau di kan kita terbagi ke beberapa wilayah Oh, kan. regional-regional gitu. Jadi kita masuk ke wilayah 8 itu ada total 23 universitas Oh, Jawa ber- Tengah. Satu Baik Jawa Tengah. PTN, baik PTS. Iya. Ya, Semuanya ya? Semuanya. Ih, keren. Pernah ada perkumpulan atau datang-datang ke Politeknik nggak sih? Sering. Sering? Sering. Masa? pernah. Kok nggak tahu? Iya. Alhamdulillah kemarin Jadi tuan hampir rumah? Oh, kalau buat tuan rumah insya Allah Belum. belum berani. Belum Cuman berani. ya kayak kita mendatangi agenda-agenda kayak musyawarah, nggak pernah nggak datang sih. Oh gitu? Alhamdulillah. Datang. Bayar sendiri atau dibayarin? Tergantung sih. Kadang kalau misalnya memang ada dana turun ya dibayarin, kalau enggak ya kita Ini langsung to the keluarkan. point, berarti Iya. ya tergantung lah ya. Jadi, Tergantung. tapi insya Allah kampus support lah ya. Kalau misalkan Support, kalian, support. kalian mengajukan atau kalian punya ide yang memang bisa difasilitasi sama kampus, Betul. why not gitu ya. Yes. Yang penting kalian aktif, nggak gerundul di belakang. Aku cuma kepengen banget gitu, enggak. Tapi ya Betul. tetap harus komunikasi dengan bagian kemahasiswaan. Tapi Betul. kalau Raisa. untuk acara yang memang itu formal yang memang ada undangan resminya pasti cair kok kalau di kampus. Iya ya kan, Iya. Pak cair guys. Cair. Tapi itu memang buat kalian supaya melatih organisasi. Betul. Terus kemudian kalian bisa komunikasi, punya banyak relasi gitu Betul. kan. Jadi kalau ada suatu saat kegiatan kalian bisa dibantu sama pihak keluarga sana Betul gitu ya kan. banget, itu Oh, poinnya. sebenarnya apa sih tujuan Tanto nih untuk ikut organisasi itu sebenarnya apa dari lubuk hatimu yang paling dalam? Oke, kalau buat tujuan saya sendiri sih sebenarnya tujuan awal memang kayak apa sih organisasi kayak cewek. iya Oh, kayak enggak kayak kosong banget masuk nggak ada apa-apa. Terus setelah masuk ke dalamnya, wah ilmunya banyak Ilmunya banget. banyak banget. Satu kita bisa public speaking. Iya. Ya contohnya kayak kita sekarang, saya Mas Ngobrol Bintang, di sini ya, di bisa podcast relax ya. podcast yang biasanya sungkan di depan Sungkan. kamera. Sekarang ya normal Iya, karena udah sekarang terbiasa. Jadi banci kamera dia minta foto terus ya. Iya, bukan. Terus juga yang paling penting sih relasi sih, Bu. Relasi ya. Betul, karena kan ya di zaman sekarang namanya relasi tuh ya jadi penting banget, fundamental Iya sih. banget. Terus kalau anak-anak yang aktif organisasi pasti nih pasti banget ya di segi pekerjaan juga pasti mereka sudah siap gitu loh dari mulai mereka bisa meng-hire orang kan kalian tuh kan tingkat D3 ya pasti kalian nanti suatu saat nih kalau di perusahaan pasti punya bawahan bagaimana cara ngomong ke bawahan Betul. leadershipnya pasti Jiwa dipakai di situ kepemimpinan pasti dipakai. betul, Betul. Tapi terus mengganggu nggak sih kayak nilai akademik dan lain-lain. Kalau mengganggu atau enggaknya sih itu kembali lagi ke orangnya Ibu. Oh. Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari aku sendiri sih enggak karena dari kita himpunan kita sendiri setiap memiliki acara itu pasti di luar jam kuliah. Iya. Nggak mungkin di pas kuliah Pas gitu kuliah, kan. Jadi oh. kalau emang dari diri kamu itu bisa memanage waktu ya Iya. insya Allah pasti nggak bakal ngaruh lah ke nilai kamu. Makanya kadang suka heran anak-anak pulang ada sampai jam 6, jam 7 ngapain gitu ya. Ternyata Iya. rapat ya. Iya betul. Sebenarnya apa sih yang diomongin di rapat? Ya. Pasti sesuatu yang penting dong. Apa ya? Rapat. Oh, rapat Iya, ya? penting itu. Sangat penting gitu. Menyangkut ini ya menyangkut dunia jurusan ya. kita. Oh, terkira menyangkut dunia. Kalau dunia terlalu luas. Menyangkut dunia, menyangkut jurusan, menyangkut hidup orang banyak. Iya, gitu. betul. Gitu. Luar biasa. Kalau Habib sendiri dari lubuk hati yang paling dalam, Bintang. Aku manggil Habib terus karena Habib Syah. Yes. Bintang itu mengikuti organisasi itu kenapa? Atau pengen gaya-gayaan Bu biar terkenal gitu ya? Enggak. Famous ya, nyari Famous ya, famous. Nanti bila Enggak ada sih. tiket kita tanda tangan gitu enggak ya? Enggak sih, karena menurutku kalau kita cuman kuliah itu banyak ilmu yang nggak kita dapat itu di jam perkuliahan. Kita betul. kuliah, datang, belajar, pulang. Iya. Jadi kita nggak dapat ya entah relasi, Iya, ilmu yang soft skill lebih kamu, itu kita harus leadership-nya. asah juga karena ya kita ada tiga kan pasti kita dilatih untuk harus bisa kerja kan. Iya. Kalau kita cuman hanya memiliki ilmu tanpa ada bisa praktik kan juga bingung. Iya, bingung. Kita nggak bisa ngomong ke atasan kita Iya. nggak bisa memimpin sebuah Bawahan, perusahaan, iya, kita kan betul. bingung. Jadi menurut saya ini langkah awal lah. Langkah awal masuk himpunan itu sebagai langkah awal aja. Tapi ngerasa sih Bintang sama Tanto ada perubahan gitu setelah ikut organisasi selain jadi famous gitu atau ngerasa aku ya tadi kayak kamu bilang aku sekarang udah nggak malu Bu ngobrol di depan orang gitu ya terus atau ngerasa aku jadi punya privilege Bu deket sama dosen deket sama akil gitu ya enggak ya tapi ada perbedaannya banget Ada, banyak banget. Ada Banyak banyak banget. banget. Ya salah satunya sih
kita bisa kayak gimana sih cara pecahin masalah. Oh iya. Iya, pasti kan dalam himpunan, Problem dalam semua solving, organisasi oh. lah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada masalah. Yang dimana itu ya harus kita pecahin. Iya. Cuma kalau misal nggak bisa pecahin ya numpuk lagi, jedor nanti malah. Jedor nanti ya. Tapi emang sebenarnya masalahnya apa sih? Kayak misalkan ngumpulin beberapa kepala gitu ya, ada dengan Oh, iya. pendapat-pendapat Iya, gitu ya. betul. Betul. Terus kamu ketua tuh bingung, aku harus milih yang apa Pendapat gitu ya. yang mana? Pendapat Karena yang kan mana ya gitu. kita mengetahui 70 orang kan. Oh, Pasti oh. Oh, 70 iya. orang memiliki pemikiran yang berbeda. 70 itu orang anggota itu yang benar-benar jadi staff kalian Iya, kan. Tapi iya. kalau yang di bawah-bawah kan lebih banyak lagi kan. Lebih Karena kan banyak. Anggota kita sendiri itu seluruh mahasiswa itu sebagai anggota sebenarnya. Iya kan dari prodi elektro, listrik listrik, sama mekatronika. mekatronika. Kebayang nggak sih berapa banyak? Nah kalau makrab jadi satu nggak atau per prodi-prodi? Jadi satu, Bu. Jadi satu satu. jurusan. Satu Terus, jurusan. Nah kayak gitu kan kadang-kadang suka izin orang tua gitu. Kalian Betul. suka bingung gak sih? Betul. Kan kadang-kadang ada orang tua yang nggak ngerasa srek ya dengan Betul. acara makrab. Takutnya nanti ya maaf aja ya kalau misalnya kayak gitu kan kalian cowok cewek nih di Iya. mana gitu jauh walaupun kalian sudah dewasa. Tapi kan kadang-kadang orang tua tuh takut banget kalau terjadi hal tidak diinginkan. Terus kalian cara ngobrolnya gimana sama mahasiswa? Kamu sampaikan ke orang tua kamu gitu nggak sih? Atau Iya. gimana? Kan kita lebih meyakinkan aja sih. Soalnya kan kita Ada juga surat pernyataan. ada surat Ada. pernyataan, ada tanda tangan juga di situ. Jadi benar-benar ini tuh acara yang sah gitu loh, Oh, bukan legal gitu. Legal. bukan yang kita Maksudnya bikin-bikin sendiri itu bikin-bikin enggak. sendiri. Karena kan Iya. di situ ada dosen juga kan. Iya sih, tapi sebenarnya kampus tuh kadang suka sensi ya kalau ngomong kayak iya, gitu, apalagi betul. menyangkut orang tua kan. Betul banget. Kita kan dititipin anak gitu ya, terus tiba-tiba sama Hima Tarikin LK uang. dibawa kemana, ditarikin uang, akhirnya kalian pakai surat pernyataan. Takutnya memang kalau itu kan pungli atau apa Betul. gitu ya, apalagi dengan sebenarnya makrab itu bukan suatu keharusan, Iya, bukan tapi suatu mungkin bagi himpunan tuh sesuatu yang memang wajib lah ya. Betul, betul. Kalau kampus kan nggak harus, tapi kalian tuh ngerasa wajib biar ngerasa namanya juga makrab, malam keakraban. Malam keakraban. Kemana kemarin? Kalau buat kemarin sih kita di Purbalingga. Buper Manjuluhur apa ya? Manjeluhur Purbalingga. Kenapa nggak ke Hong Kong, Jepang, Korea gitu kan itu pilihannya banyak. 300.000 per anak, Bu. Malah kita yang pusing nantinya. Kita izinnya lebih pusing lagi. Kalau makrab di sana aku ikut pasti, tapi kalau di Purbalingga kayak nggak dulu deh. Enggak dulu. Tapi memang Tempatnya enak, Bu. Oh iya, enak buat sangat kamu. Tapi sangat asri ya. Di mana Betul. sih? Di Ibu tahu Owabong Iya. sebelahnya. Sebelah Oh, Wapong. namanya apa tadi? Buper Manjuluhur. Oh, Buper. Tapi itu di tengah hutan. Nah, biasanya angker aku takut banget kan aku enggak tidak. ini. Aku masih polos ya, takutnya ada yang Alhamdulillah gimana. anak elektro sama listrik mekatronika imannya kuat sih. Imannya kuat. Perempuan pun tetap mau pada ikut. Ikut Ikut semua. semua. Luar biasa. Alhamdulillah sih di Makrab 2024 kemarin Mm-mm. 100% ikut semua. 100% Wak. Nah itu kan yang baik-baiknya. Coba yang jeleknya kira-kira sebenarnya apa sih yang nggak suka kamu dalam sebuah organisasi itu? Yang pahit banget Bu, aku ikut organisasi capek, boros gitu-gitu nggak sih? Iya pasti capek Apa? ya. Yang Terus? pertama pasti capek banget Oh, karena oh. kadang kita menyiapin satu proker itu aja sampai 1 hari full kita di kampus ngurusin ini dan itu. Minta tanda tangan gitu. Minta Aku juga tanda kadang tangan, lihat. iya. Tapi kan punya bawahan banyak, bisa nyuruh. Betul. Kamu minta tanda tangan ke bagian akademik gitu kan, suka Ya, tapi kan nyuruh-nyuruh. kalau misalnya ada komplainan kita lagi yang mikir. Iya balik lagi Iya, ya. balik lagi. Itu salah satu dukanya. Apalagi? Terus, Ya pasti finansial, finansial. jelas. Apa ya? Emang suka ngeluarin duit sendiri kalian? Ya kalau semisal kita nggak ada sokongan dari kampus, apabila nggak cair ya mau nggak mau harus pakai dana sendiri, mau berapapun itu dananya. Makanya dibilang masuk organisasi itu irit, enggak sih. Tapi kan bisnis keripik kamu lancar. Bisa aja. Kan itu di luar. Bisa jadi sponsor utama Oh ya. itu sponsor utama Himelka Bu sebenarnya. Bu. Tapi kan bisnis keripik kamu lancar. Bu Feti keripik Bu De, ini tagih ya Bu Feti. Iya tapi ini kan maksudnya kalau finansial memang sudah tidak bisa dipungkiri Betul. ya. Kalian juga pasti ke orang tua. Aku juga sebagai orang tua kadang-kadang suka kalau anak pilih organisasi, masa ya sih harus ada kas gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Ada. Kan? Terus kan emang kampus nggak bisa bayarin atau apa, tapi kan memang ada hal-hal yang kamu perlu ceritain ke orang tua bahwa ini tuh keinginan kita Bu gitu, kita tuh pengen memajukan organisasi ini, jadi Iya. bagaimana kita harus berkorban dari segi finansial atau apa, jelasin dong sama orang tua, jelasin. Ya nggak semua orang tua paham juga sih Oh iya sebenarnya ya, Bu. tapi Iya. sebenarnya kasnya juga nggak mahal banget Nggak kan, mahal. Enggak, kalau di kita sehari sih 1 juta ya, 100 juta. 100 juta luar biasa. Soalnya nanti selesai kita mau naik haji semua Bu. Oh gitu, kita Amin udah. ya Allah luar biasa. Baru kalau berarti berapa kosnya 1 bulan? Ada lah.
Kita per minggu sih, Bu. Oh, per minggu? Iya loh. Karena kan kita rapat setiap minggu kan, seminggu Setiap sekali. hari Selasa. Semua organisasi, semua atau hanya anggota? Anggota. Oh, cuma Pengurus tok. Loh ya, kesel jadi pengurus kan urunan ya, males banget. Memang ya itu yang harus dikorbankan. Iya Betul, ya, betul ya. Ya mau nggak mau ya gimana caranya kita bisa berjalan ya. Tapi benar, yang saya lihat ketika saya lihat Tanto contohnya nih ya, karena Tanto tuh kan memang dari awal saya sudah melihat pas maba ya. Kamu tuh ada perbedaannya loh. Perbedaannya nggak boleh saya sedikit apa yang namanya roasting kamu ya. Pertama kali aku ngeliat kamu maba itu perbedaannya luar biasa dengan sekarang kamu sudah menjadi ketua Hima LK. Jadi ada ya itu tadi public speakingnya kamu udah bagus, terus cara kamu menanggapi orang, komunikasi juga bagus. Jadi itulah mungkin positifnya ikutan himpunan organisasi. Terus benefitnya yang tidak bisa priceless, maksudnya tidak bisa diuangkan, yang memang kalau diuangkan juga nggak bisa dinominalkan gitu kan, ya nggak sih? Terus itu seumur hidup loh kalian pakai, karena itu merubah mindset kamu, karakter kamu, ya nggak sih? Ih, aku iya bang. Tapi aku kalau boleh milih sih sebenarnya pas kuliah dulu emang kupu-kupu ya kuliah pulang. Tapi kalau boleh kayak sekarang ini, aku tuh pengen banget tahu. Boleh nggak sih aku ikutan gabung Hima LK? Boleh. Jadi mahasiswa dulu. Daftar lagi. Daftar lagi. Oh ya, ini mau ngomong pendaftaran. Kamu tuh di sini di Politeknik. Selain tadi organisasi udah cerita ya, organisasi itu memang positifnya banyak banget, dan aku sangat approve banget kalau kalian bisa ikut organisasi, salah satunya yang Hima LK ini. Selain Hima LK apa ada lagi? Enggak ada sih. Nggak ada lagi. Kita satu jurusan. Ya, pas kalian daftar di Politeknik Negeri Cilacap, kalian tuh jalurnya apa? Kamu dulu. Bintang dulu atau Tanto dulu? Saya dulu ya. Ya, Tanto coba. Kalau dari saya sendiri sih alhamdulillah sih saya SNBP, pilihan pertama langsung Politeknik Negeri Cilacap. Masa SNBP apa? Kamu bocah pinter? SNBP? SNBP Bu, alhamdulillah dibilang pinter ya Kita ketahui. rezeki Tuhan, dibilang nggak pinter ya tok Tapi SMA air. mana sih? Saya Cilacap aja Bu. SMA mana? SMK. SMK mana? Kita. Sebelah Bu. SMK dong maksudnya. Bukan Bu, Sebelahnya lagi. Iya. Iya, betul. Gitu. Berarti kamu SMK Budut, terus kemudian kamu langsung SNBP gitu ya? SNBP karena kan saya kepikiran kayak ini kalau misalnya saya mau lanjut kerja, kayaknya pun ya nggak dapat apa-apa. Iya, kompetensi kamu belum kuat banget Belum ya, memuas- walaupun karena belum- SMK gitu ya. Betul, juga ya. Mumpung nih ada Politeknik di Cilacap juga, profil yang saya lihat di kemarin di IG lumayan menarik. Iya. Terus saya coba nih konsultasi ke pihak dari Guru dari BK. pihak sekolah, dari pihak BK. Gini Pak. Iya Mas, recommended. Iya. Ya alhamdulillah SNBP. saya coba masuk. Iyalah, sangat luar biasa. Aku tuh gak nyangka loh Tanto SNBP. Saya pikir jalur mandiri. Astagfirullah. Tapi keren banget sih SNBP, beneran SNBP. Beneran SNBP. Dan langsung pilih teknik elektro. Kalau saya sih buat pilihan pertama saya teknik mesin. Teknik mesin ya, terus dibuang pilihan teknik elektro, berarti kamu sadar diri lah ya. Gak di. Tapi teknik elektro tuh bagus banget. Aku tuh ngerasa teknik elektro luarannya bagus banget. Banyak alumni kita di teknik elektro. Ini buat contoh buat kalian ya. Ada yang di Pertamina, di Petrodrill nih, boleh sebutin di PT Toa. Justru malah teknik elektronika itu luarannya bagus banget. Dan Betul kalian tuh gak usah ragu untuk jadi pilihan pertama, karena ya itulah, walaupun mesin keketatannya, tapi elektro keketatannya masih bisa untuk kalian pilih menjadi pilihan pertama. Betul. Kalau Bintang? Kalau aku, karena aku suka yang mikir-mikir, aku SNBT. SNBT mikir. Iya, kan kita tes dulu. Aslinya Siap, SNBP siap. kalau lolos dia. siap. Tapi benar SNBP nggak lewat, atau kamu bukan masuk siswa eligible? Enggak sih, karena dulu enggak kedaftar sih. Iya kan? Sekolahku yang enggak Oh, kedaftar. sekolahnya. SMA mana sih? Sini sebelah. Oh iya. Iya, kan kemarin enggak kedaftar. Iya, kan dulu ketemu kan. Ketemu ya, Pak Afif. Iya, Pak Afif tuh jahat banget. Pak Afif nggak didaftarin dulu. Didaftarin ya, Lupa. nggak apa-apa, karena waktu itu masih baru-barunya SNPMB sih. Iya, betul. Kan banyak perusahaan, Perubahan banyak sistem kan. Iya, Betul. banyak sekolah yang belum bisa Iya. untuk. Tapi terus kamu, udahlah SNBT aja. Iya, karena kan ya ngelihat dari tahun-tahun sekarang lah, masa-masa sekarang kalau nggak kuliah kayak Iya, kurang gitu. Walaupun Kayak jadi SMK apa sih? katanya bisa gitu Bisa, ya. betul. Cuma memang saya ngerasa kompetensinya lebih dimaksimalkan di Betul. kuliah lah ya gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu dapatkan di SMK. Wih, Di sekolah, gitu ya, di ya. sekolah ya. Jadi makanya kuliah. kuliah. Nah, ingat nih, kadang orang tuh mindsetnya masih yang ngerasa, udah SMK juga bisa nih gitu ya. Tapi kan dengan kuliah yang 3 tahun aja gitu ya, bisa merubah dari tadi ya kompetensi soft skillnya, Betul. jadi hard skillnya, jadi dari nilai akademiknya juga bertambah gitu. Ya ngerasa nggak sih? Benar, Tapi betul. sebenarnya kalau pas kuliah, prodi kalian sesuai nggak, linear nggak? Beda sih, kalau aku lintas sih.
Karena Gitu. dulu SMK dulu aku kan otomotif. Otomotif tapi nggak ngaruh, nggak beda jauh kan, tetap ada yang mesin-mesinnya gitu. Kalau listrik-listriknya ada masih. Ada ya. Kalau kamu Kalau buat saya sendiri sih sangat lintas. apa ya? Tata boga apa? Tidak. Apa? Kalau saya teknik mesin dulu. Oh, teknik mesin. Makanya kan kenapa pilihan satunya di teknik mesin. Iya. Karena kan emang ya wis kerap lah di teknik mesin. Ya orang tuh banget, nggak linjur banget ya, kecuali kamu tata boga lah. Aduh, itu tetap linjur aja, Bu. Apa iya? Karena yang awalnya kita megang mesin-mesin kayak Oh, gitu, ngelas perkakas, gitu ya. ngelas. Ya sekarang tinggal kita ngerangkai kabel. Ya, berarti Barang urusan kecil-kecil. dengan alat yang kecil-kecil. Nah, ini yang aku pengen tahu. Kamu pas jadi pilihan pertama mesin tapi terus gagal, terus kamu ngerasa sedih banget, nangis atau guling-guling atau gimana? Kalau buat saya sendiri sih, ya udah sih, Ya udah sih gitu ya. Heeh. disyukuri aja. Disyukuri Karena aja. mau dimanapun kamu kuliah, mau dimanapun kamu itu prodinya, Mm-mm. kalau kamu bisa memanfaatkan, why not? Iya, jadi manfaatkan yang sudah Allah berikan, ibaratnya ya nasi sudah menjadi bubur, kita enakin aja. Kemudian sebenarnya Allah tuh tahu, Tuhan tuh tahu bahwa sebenarnya yang terbaik buat kamu tuh ini nih. Kita udah kasih jalan yang Sudah terbaik, dikasih tinggal jalan. kamu. Kadang suka ada yang hopeless terus ngerasa aku undur diri lah Bu, aku mengundurkan diri, kemudian aku nggak jadi diambil, itu kadang suka sayang banget kan, Iya. Betul. karena kesempatan tidak datang 2 kali. Yes. Dan kamu tahu sendiri lapangan pekerjaan di Indonesia itu pasti ada batasan usianya, ya Betul, nggak sih? betul. Nah itu yang kalian harus yang anak-anak fresh graduate nggak boleh kesempatan ini di skip, karena kan yang namanya lowongan pekerjaan di Indonesia tuh ada usia maksimal dan ini. Nah, kalian kan ketinggalan 1 tahun nih kalau misalkan gap year atau apa ya kan? Iya. Betul. Ibaratnya memotong masa kerja. Memotong masa kerja, terus kalian juga mungkin dianggapnya tidak produktif lah Betul. karena nganggur dulu, terus habis itu kalau udah mikir malas juga ya Iya. kan? Nah itu yang paling mungkin yang jadi salah satu faktor kenapa pengangguran banyak ya, males Ibu. Iya, kalau udah ada nganggur tuh udah malas. Iya, karena udah kebiasaan kayak Udah di bisa rumah. ngapa-ngapain. Ya, di rumah udah Kaum rebahan. closet Iya. closed. Closet closet. Terus kamu liburan kemarin closet juga? Alhamdulillah sih bisnis Ibu. Wow, stripping jalan terus. Alhamdulillah. Keripik ya. Ini hampers, Bu, sebenarnya hampers. aku harus endorse nih ya. Di sini tuh podcast harus ada thumbnailnya tuh, subtitlenya ini mengenai keripiknya, bisa dipesan kemana biar nanti kita dapat endorsan. Ya kamu berarti walaupun liburan tetap produktif lah. Tetap, karena ya gimana pun juga ya gimana caranya kita memanfaatkan waktu yang Waktunya. luang. Ya dengan ya mungkin udah terbiasa dengan saya sendiri ya bisnis. Bisnis. Heeh. Apa? Jual beli apa? Jual keripik. Keripik. Heeh, Kalau lebih Bintang jual beli mempuas apa, aja. Bin? Beli motor. Kirain kamu jual beli apa? Tapi anak-anak sekarang tuh memang kreatif ya. Iya. Heeh. Kreatif, terus tapi ya jangan kreatif yang aneh-aneh ya. Yang penting kreatifnya kayak positif. Positif Betul. gitu ya, jual beli yang menghasilkan yang halal, yang berkah gitu ya. Aku boleh dong jadi reseller kamu. Dari kamu berapa harganya? Malah cerita. Di belakang aja. Obrolin di belakang. Obrolin di belakang. Buat bisnis ya, diobrolin belakang. Iya. Tapi luar biasa sih ngerasa yang SNBP, SNBT itu memang 2 jalur yang tidak boleh di skip ya. Betul. Kadang-kadang suka ada yang aku tuh maunya mandiri aja, padahal ya itulah SNBP, SNBT kan memang yang bisa kalian tempuh. Kenapa harus mandiri? Karena mandiri itu ada IP, ada Betul. yang memang ada tambahan biaya yang memberatkan orang tua. Ya Seenggaknya nggak sih? dicoba dulu sih. Sengaja dicoba dulu ya kan gitu. Ya udah, ada pesan apa buat mahasiswa baru yang ini sekarang lagi di jalur SNBT udah selesai, besok tes tanggal 23 April. Cuma besok ada jalur mandiri, kamu kasih motivasi deh buat adik-adik tingkat kalian. Pilih elektro atau apa gitu dari kamu. Atau bintang dulu, bintang. Kalau Buat pesan cewek-cewek sih, gitu ya. Buat cewek-cewek jangan lah. Jangan lupa daftar elektro biar ketemu dengan saya gitu Iya, ya. harus daftar elektro sih, karena elektro itu ilmu yang sangat luas sih menurutku. menurut Karena 2000 otomasi sekarang lah. Iya. 4.0 ya sekarang. Betul. Poin 4.0. 4.0. Itu udah banyak alat-alat yang otomatis. Betul. Udah Otomasi banyak industri. udah banyak alat-alat otomatis Orang elektriknya. elektrikal itu pasti sangat-sangat dibutuhkan Bener sih. di dunia pekerjaan sekarang. Iya. Makanya dari awal aku milih elektro itu karena cakupan kerjanya itu lebih luas. Wis. Hampir semua PT pasti butuh engineer, electrical engineer pasti Electrical harus ada di sebuah Wis. PT. Betul sih. Malah kadang satu PT tuh nggak lebih dari 1 orang atau 10 orang ya untuk lowongan pekerjaannya. Pertamina Bagus aja sih. ratusan Iya, lebih malah. elektrikal semua Iya, ya. elektrikal Luar semua. biasa. Ya sih benar sih, kamu visioner banget. Kalau Tanto? Kalau buat saya sih, buat teman-teman mahasiswa baru yang akan masuk khususnya di jalur mandiri, silahkan kita di Hima LK sendiri, di jurusan kami ada 3 prodi, teknik listrik, teknik elektronika, dan teknologi rekayasa Mekatronika. mekatronika. Dan itu kalau teman-teman bisa lihat ke depan lagi, visioner,
cakupan kerjanya itu sangat-sangat luas, yang dimana itu industri sekarang itu pasti nggak mungkin enggak itu ada maintenance, nggak mungkin enggak. Jadi kalau semisal teman-teman nih pengen menjuru langsung ke pekerjaan, silahkan kalian bisa join ke kami, yang dimana kita bisa belajar banyak banget ilmu di sini, terus juga dari segi pengajar yang sangat oke, terus dari fasilitasnya Kompeten. juga sangat bagus. Laboratoriumnya juga menunjang. Betul. Lengkap sekali, lengkap. Lengkap. UKT-nya Jadi ya, juga murah. itu Iya, paling paling penting. Paling Aku penting. ngajarin dia loh, dia Betul. mau sendiri promo. Berarti bener ya, pilihannya tidak salah pilih ya. Tidak salah pilih. Pendidikan tidak harus mahal. Pendidikan tidak harus mahal tapi berkualitas. Betul. Terus aku juga ngerasa ya di Politeknik Negeri Cilacap itu selain tadi yang menunjang dan laboratorium yang menunjang, ya untuk hawa-hawa akademiknya di sini juga untuk belajar kalian kan nggak perlu ya bagus lah ya untuk atmosfer belajar gitu ya. Nyaman Terus sih. nyaman gitu ya nggak sih? Ya, Betul. Terus ngerasa listrik mekatronika susah nggak? Kalau susah atau enggak sih itu kembali lagi ke orangnya Iya, sih. tapi- Karena kalau di elektro itu yang paling penting kamu harus bisa fisika, harus bisa matematika, dan harus paham kelistrikan minimal. Iya. Tapi Tahu itu plus minus. tantang banget ya untuk Iya, tantang. Nah, iya, itu tantangan yang kalian sebenarnya nggak usah hopeless duluan, tapi ayo motivasinya harus kuat dulu bahwa di jurusan teknik elektro itu dan mekatronika itu ada 3 prodi yang bisa kalian pilih, listrik, elektro, dan D4 mekatronika gitu ya. Itu bagus semua loh, Betul. beneran. Nggak, ini bukan lagi jualan, tapi emang jualan sih. Tapi emang bagus banget Real. itu prodi real. Real. Outputnya keren banget. Saya lihat ini kita Tante besok magang, Bintang juga magang. Kita lihat tahun depan aku akan datang podcast lagi seperti apa mereka dan bekerja di mana mereka ya, kita tunggu 1 tahun ke depan siap. untuk membuktikan podcast hari ini. Apakah dia siap. diterima di tempat mana atau jadi apa? Kita lihat podcast berikutnya di tahun depan, kita undang mereka berdua sudah bekerja di mana. Ya nggak sih? Hasil kuliah selama ini. Kaget sulah namanya sini. Pembuktian. Pembuktian. Iya. Ataukah menjadi bisnis klipiknya lancar atau menjadi direktur sebuah perusahaan Amin, atau amin, bekerja jadi amin. engineer di mana gitu ya, kita tunggu. Amin. Oke, terima kasih Tanto dan Bintang untuk podcastnya, untuk ngasih gambarannya ke teman-teman mahasiswa baru di Politeknik Negeri Cilacap yang masih bingung sih mau daftar di mana, dan prodi teknik elektro sama mekatronika bisa kalian pilih sebagai pilihan pertama. Masih banyak peluang di Politeknik Negeri Cilacap karena tahun ini kita 1144 maba yang akan menjadi salah satu bagian dari keluarga kita. Ada kuota 1144, silakan, masih banyak banget peluang untuk kalian bisa daftar. Untuk Gitu. mandirinya udah berapa gelombang, Bu? Mandirinya 2 gelombang. Oh, 2 gelombang. Kita lihat ya, karena satu itu ada mandiri konsorsium, yaitu seluruh politeknik bareng-bareng se-Indonesia. Kemudian kita mandiri sendiri yang di gelombang kedua gitu. Kita nggak tahu buka gelombang ketiga atau enggak, tapi ngelihat dari gelombang 1, 2 kalau sudah terpenuhi, insya Allah gelombang Ditutup. tidak buka. Berarti Makanya jangan sampai disiasiakan. jangan sampai Buat disiasiakan. teman-teman yang mungkin SNBP-nya nggak lolos atau SNBT-nya nggak lolos, masih ada jalur mandiri ya, Mas? Jalur mandiri ya. Ada 2 gelombang lagi. Ada 2 gelombang lagi, boleh dengan konsorsium belajar. Nah, nanti boleh kamu share, Tanto searching di Instagram apa? Tanto _O_O__05. O-nya berapa? O-nya 3 aja. Tanto __05. 05. Kalau Bintang? Aku penjaga bumi. Penjaga, Aja. udah? Iya, penjaga Oh, bumi. iya. Penjaga bumi, tapi Betul. tolong perempuan-perempuan jangan follow karena mereka sudah punya pacar ya. Enggak ding, penjaga bumi sama Tanto __05. _05. Silahkan di follow ya guys. Kalau masih bingung-bingung nanya-nanya soal PMB, silahkan nanya ke mereka. Terima kasih Bintang dan Tanto. Say goodbye kepada semua. Thank you ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu Terima lagi di kasih podcast tahun juga. depan. Mereka sudah jadi apa? Oke? Terima kasih. Bye semuanya. Dah. Thank you semua. Muah.